keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi kali ini kita berbicara mengenai parenting dan temanya adalah bahwa setiap anak itu cerdas, setiap anak itu hebat, hanya hebatnya dalam bidang masing-masing. Nah, saya punya 3 anak yang banyak orang kagum atau berkata, "Pak, anaknya hebat amat," gitu ya. Saya merasa bukan hebat, tapi anak saya itu pas. Memang anak saya mereka mendapat beasiswa yang namanya ASEAN Scholarship, lalu mereka sekolah di Junior College di Raffles Institution dan mendapat nilai yang baik, lalu beasiswa diperpanjang lagi masuk NUS, lalu yang nomor 1 sekarang sudah bekerja di konsultan namanya Trend Watching di Eropa, tapi dia berkantor di Singapura, nomor 2 bekerja di perusahaan Schaeffler Jerman, dan yang nomor 3 bekerja di Melbourne sebagai art designer. Nah, ketika mereka mendengar cerita mengenai anak-anak kami, maka mereka banyak orang yang berkata, "Wih, anak Pak Jarod hebat-hebat." Saya mau katakan bahwa anak saya bukan hebat, tapi lebih tepatnya anak saya itu pas. Saya misalnya menggunakan ilustrasi, dan ilustrasinya agak kasar dalam arti andekan anak saya binatang gitu ya. Anggap aja anak-anak itu seperti binatang ya, misalnya. Nah, anak saya 3, anggap aja misalnya satunya kura-kura, satunya kelinci, satunya burung Raja Wali. Gimana kalau orang tua berkata kepada anak, atau saya berkata pada anak yang kura-kura, "Nak, coba kamu ngambil jurusan lari ya." Lalu si kura-kura dimotivasi, "Kalau kamu jadi juara lari, kamu dapat hadiah, kamu akan terkenal." Si kura-kura tentunya males menjadi pelari, dia bayangin aja udah nggak enak. Tapi karena didorong terus, didorong, akhirnya dia mencoba. "Tapi Ma, aku nggak bisa cepat, susah sekali." Nah, hidup ini nggak ada yang mudah, semuanya susah, tapi kalau dilatih pasti bisa. Mama dukung dalam doa. "Iya Mama, kasih buat doanya." "Tapi kok nggak bisa cepat ya Mah ya?" "Pasti bisa, akhirnya pasti bisa, percaya, mujizat masih ada, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." "Iya Mah, tapi kok nggak terjadi ya mujizatnya?" Anak-anaknya stres, ibunya stres. Kenapa? Karena anaknya salah jurusan. Gimana kalau kura-kura ini ngambil jurusan berenang? "Wah Mah, aku belajar berenang, pelajarannya belum sampai menyelam, tapi saya diem-diem aku nyoba menyelam. Di dalam bagus banget loh Mah." Hati-hati loh." "Wah, tenang Mah, aku bisa mengatasi ombak, aku bisa kok mengatasi arus." Ini anak antusias luar biasa, bercerita soal sekolahnya, pelajarannya, bagaimana dia berkreativitas. Wah, kenapa antusias? Karena jurusannya pas. Nah, ini hanya ilustrasi. Tentu anak kita bukan kura-kura, bukan kelinci, bukan burung. Lebih parah lagi gimana kalau misalnya kura-kura suruh belajar terbang. Semuanya stres. Nah, supaya anak mencapai pencapaian yang maksimal dan bahagia. Kalau manusia tentu beda dengan binatang. Manusia ini bisa sekolah apa saja dan lulus. Masalahnya waktu sekolah bergumul, stres, lulusnya pas-pasan, merasa tidak pinter. Bukan nggak pinter, jurusannya salah, sehingga akhirnya dia pencapaiannya nggak maksimal, merasa bodoh, gambar dirinya rusak. Kalau kura-kura ngambil jurusan berenang, tentu prestasinya bagus, dia merasa hebat, gambar dirinya terbangun. Wah, nanti pun pekerjaannya menyelam mencari mutiara, dia bekerja dengan antusias. Bisa dibayangin kalau akhirnya kura-kura mendapat pekerjaan, mengantar barang harus lari dengan cepat. Itu hari Senin rasanya kayak, aduh, lari lagi. Apakah Anda kalau Senin stres? Ya, kerja lagi. Jangan-jangan Anda kura-kura yang sedang mengambil pekerjaan lari mengantar barang. Karena itu setiap kita dan juga anak-anak kita perlu mengerti keunikan mereka. Kita bisa melakukan tes sidik jari, kalau tes DNA terlalu mahal, tes kepribadian, tes MBTI, DISC, foto karakter, apapun ilmu yang Anda pakai itu adalah ilmu atau alat bantu untuk membantu mengerti keunikan si anak. Tapi prinsipnya adalah bahwa kita harus mengerti keunikan si anak. Dengan keunikan ini, waktu nanti kita berbicara soal cita-cita, anak akan bergairah dan tentunya cita-cita yang pas dengan keunikan si anak.
Di era teknologi sekarang ini, keunikan setiap kita bisa dideteksi, bisa ditemukan dengan cara yang lebih baik, lebih murah, lebih tepat, dan itu akan menjadi fondasi dalam kita mendidik anak. Bahkan dalam hal mendisiplin, memotivasi, mengarahkan, itu pun sesuai dengan keunikan anak. Hasilnya adalah anak-anak yang maksimal, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang akan bekerja pada bidang yang menurut saya memang Tuhan ciptakan buat dia, karena Tuhan menciptakan setiap kita itu unik, dan tentunya juga dengan tujuan tertentu, panggilan tertentu berdasarkan keunikan itu. Nah, tugas orang tua adalah membantu anak menemukan keunikannya, bersyukur dengan dirinya, dan mengarahkan ke arah yang tepat. Warga Indonesia bahagia.